saudara, kembali bersama dengan saya Anissa Nomarfuah dalam perjumpaan hari ini. Pada perjumpaan siang hari ini, saya akan menyajikan informasi mengenai salah satu bangunan bersejarah di Kabupaten Kulon Progo, yaitu Masjid Trayu. Berikut informasi selengkapnya. Masjid Trayu, masjid yang berlokasi di Tirto Rahayu, Galur Kulon Progo ini merupakan salah satu masjid milik Yayasan Puro Pakualaman. Masjid yang diperkirakan didirikan pada tahun 1877 atau pada masa Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam kelima berkuasa ini dulunya merupakan wilayah yang berada di bawah Kadipaten Adikarto. Pada waktu itu, sebagian besar wilayah Kadipaten Adikarto adalah rawa-rawa. Kemudian, atas perintah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam V, wilayah tersebut dikeringkan kemudian untuk dijadikan wilayah persawahan. Karena pekerjaan yang tidak ringan ini, kemudian beliau mengutus salah satu penasihatnya yang bernama Demang Kunteng atau Mangun Pawiro untuk memerintahkan penduduk terlibat dalam pekerjaan ini. Demang Kunteng menyanggupi dengan syarat harus dibuatkan beberapa masjid di wilayah-wilayah yang akan dilakukan kerja bakti. Salah satu masjid tersebut adalah Masjid Trayu ini. Dasar pembangunan masjid di Trayu diperkirakan berkaitan dengan asal-usul Raden Ayu Resminingdia yang berasal dari Trayu. Raden Ayu Resminingdia adalah istri dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam II yang juga merupakan ibu dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam kelima. Masjid ini terdiri dari dua bagian, yaitu serambi dan ruang utama. Pada ruang utama terdapat mihrab yang bagiannya menjorok keluar dibandingkan shaf makmum. Terdapat juga mimbar yang terbuat dari kayu yang biasa digunakan untuk berkhutbah, tausiah, dan khutbah Jumat. Dalam ruang utama terdapat soko atau tiang yang menopang langit-langit, terdiri dari 4 soko guru dan 12 soko rua atau soko luar yang berbentuk kilik atau gelondongan tanpa sudut. Pada sambungan belandar rangka atap terdapat ornamen unik berbentuk garis dan pola geometris dengan cat hijau dan kuning gading. Menuju serambi masjid terdapat 2 anak tangga. Pintu masuk menuju serambi berjumlah 3 buah yang terbentuk dari 4 pilar yang menyatu di bagian atasnya membentuk setengah lingkaran. Bagian samping kanan dan kiri muka masjid terdapat loster yang bagian atasnya membentuk sebuah lengkungan. Pada serambi terdapat beduk dan kentongan yang menjadi ciri khas tersendiri bagi Masjid Trayu. Beduk dan kentongan ini biasa dibunyikan ketika akan menjalankan ibadah sholat Jumat. Keramik pada lantai Masjid Trayu ini berbeda dengan keramik pada umumnya. Keramik tersebut terbuat dari semen atau masyarakat sering menyebutnya dengan tegel. Pintu masjid yang menuju ruang utama masjid tidak menggunakan kunci, namun menggunakan kancing kayu yang disebut dengan selarak. Jendela masjid berbentuk persegi jajar 2 dengan kayu berderet di tengahnya secara vertikal. Pada bagian atap masjid terdapat mustoko atau disebut juga kemuncak yang terbuat dari tanah liat. Di sebelah barat masjid terdapat pemakaman dari keluarga Pakualaman, Raden Ayu Resminingdia dan Raden Surjeng Jurit, menantu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam pertama, merupakan keluarga Pakualaman yang dimakamkan di Masjid Trayu. Selain itu juga terdapat tokoh-tokoh masyarakat pada zaman dahulu. Masjid yang sering dikenal masyarakat sebagai Masjid Tiban ini hingga sekarang masih lestari digunakan untuk kegiatan keagamaan dan sosial.
Keberadaan Masjid Rayu adalah tanda kekuasaan dan kegiatan ibadah masyarakat pada zaman dahulu. Keberadaannya juga sebagai bukti peradaban yang pernah terjadi di wilayah Trayu. Untuk itu, sudah sepatutnya kita untuk melestarikannya dengan merawat dan peduli terhadap kondisi bangunan masjid. Saudara, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Anissa Nur Marfuah, pamit undur diri. Selamat siang.